Welcome in Netherlands, teman-teman. Akhirnya tiba juga di Bandara Internasional Schiphol di Amsterdam. Dari sini saya langsung meluncur ke kota Haarlem. Tapi awas, jangan sampai salah ya. Haarlem di sini bukan kota di New York yang pernah terkenal dengan goyang Harlem Shake. Haarlem yang itu lokasinya di Amerika Serikat dan jadi tempat tinggal bagi penduduk Afro-Amerika sejak migrasi besar di tahun 1905. Adapun Haarlem yang ini adalah ibu kota dari provinsi North Holland. Tapi memang sih, kedua kota itu pernah punya kedekatan sejarah. Konon, Haarlem di New York pernah jadi kampung Belanda di masa penjajahan bangsa Netherlands. Waktu itu, kota Haarlem di New York namanya New Netherlands. Kemudian diganti jadi New Haarlem. Dan akhirnya jadi Haarlem. Lalu heboh dan terkenal gara-gara goyang Harlem Shake. Begitu kira-kira ceritanya. Jadi jangan sampai salah kota ya. Nah, begitu memasuki kota Haarlem, kita bakal langsung disambut sama bangunan yang mirip menara Disney. Namanya Amsterdamse Poort. Dulu bangunan mirip kastil itu jadi satu-satunya pintu masuk ke kota Haarlem. Gerbang kota itu dibangun pada tahun 1355. Dan sekarang, Amsterdamse Poort jadi satu-satunya gerbang kota yang masih tersisa dari 12 gerbang kota yang dulu pernah ada dan sekarang sudah musnah dimakan zaman. Dan begitu menjejakkan kaki di kota Haarlem, saya seperti merasa masuk ke dalam film dengan setting di zaman Renaissance. Norak ya, maklum baru pertama ke Eropa. Kota Haarlem ini begitu kaya dengan nuansa abad pertengahan. Tapi jangan sampai salah kira kalau Haarlem ini cuma punya bangunan klasik, unik, bergaya gotik, dan cenderung ketinggalan zaman. Para penikmat belanja dan kopi pasti suka saat berkeliling di kota ini. Lihat aja kios belanja untuk barang-barang bermerek yang berjejer rapi, atau kedai kopi dan bir yang desain interior dan eksteriornya benar-benar memadukan nuansa klasik dan kekinian. Apalagi di musim gugur begini, kanal-kanal klasik yang menyusuri kota Haarlem dan pemandangan arsitektur modern di sekitarnya begitu jelas terlihat tanpa terhalang rimbun daun dari pepohonan. Terima kasih banyak pemerintah Belanda yang sudah memberikan beasiswa Stunet Nufik Neso sehingga saya bisa menginjakan kaki di kota Haarlem yang indah ini. Dan ngomong-ngomong soal kota Haarlem yang eksotis, ternyata di sini pernah ada kebakaran besar berkali-kali. Di tahun 1328, hampir seluruh kota Haarlem terbakar. Gereja Grote Kerk atau Saint Bavokerk atau Gereja Agung yang tingginya begitu menjulang melampaui gedung lain di sekitarnya gak luput kena lahap si jago merah. Tapi karena jadi monumen penting, gereja ini direnovasi lagi dengan masa pugar yang memakan waktu hampir 150 tahun. Dan di tahun 1347 dan 1351, kebakaran terjadi lagi. Kali ini, kastil penguasa Haarlem yang jadi korbannya. Kastil itu kemudian dipugar dan dialihfungsikan menjadi balai kota. Namun kini, area sekitar Grote Kerk sudah ramai. Banyak kafe menjamur di sana. Dan tiap hari Senin atau hari Sabtu pasti digelar pasar kaget. Isinya banyak, ada penjual sayuran, buah-buahan segar, penjual kain, baju-baju, dan tentunya yang enggak ketinggalan penjual kudapan khas Belanda seperti stroopwafels dan ikan herring. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi tentang kota Haarlem, tunggu episode selanjutnya ya di Jelajah Kota Haarlem. Bye-bye teman-teman. Terima kasih.